Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di tema persahabatan, sesi terakhir untuk bulan ini. Kita ketemu beliau Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu saja teman-teman pastinya sudah pernah kenal, pernah mendengar, mungkin juga pernah mendalami, memahami, sedikit-sedikit membaca tentang beliau. Dulu kita di ngaji filsafat yang sesi, saya lupa itu sesi awal-awal dulu juga sudah pernah kita bahas secara agak dalam, khususnya dalam tema cinta kalau saya tidak salah. Nah, malam hari ini kita ambil tema yang sedikit berbeda, meskipun mungkin sebenarnya ranahnya juga masih sama. Tapi kalau malam hari ini seperti di Aristoteles kemarin, cintanya adalah cinta sesama, cinta persahabatan, atau philia dalam bahasanya Yunani. Jadi sebenarnya ini ya tema cinta, tapi bukan cinta yang konotasinya lawan jenis, laki-laki perempuan, pacaran dan yang sejenis itu. Juga mungkin tidak spesifik cinta ilahiyah, meskipun sebenarnya ini juga bagian dari cinta ilahiyah. Nah, tema kita malam hari ini cinta, sebutlah mudahnya cinta sesama. Bagaimana kita mencintai manusia yang lain, berteman, bersahabat dengan sesama. Banyak orang bilang para sufi itu adalah orang-orang yang antisosial, hidupnya menjauh dari keramaian, uzlah, dan lain sebagainya. Ya mungkin untuk mudahnya dipahami, kalau ada para salik, para sufi yang menjauh dari keramaian, biasanya itu dalam rangka tazkiyatun nafas, membersihkan diri di fase takholli, atau mungkin dalam rangka menjaga diri agar tidak terkotoli atau terlibat dalam hal-hal yang tidak penting. Mereka fokus dalam perjalanannya menuju Allah. Nah, biasanya orang di fase takholli, tazkiyah, pembersihan diri ini nanti kalau sudah tuntas pembersihan dirinya, sudah siap mentalnya, sudah bersih, kemudian kembali lagi ke tengah masyarakat. Makanya sufi itu ya banyak yang aktivis, banyak yang pejuang, banyak yang jadi penuntun di tengah masyarakatnya. Nah, ya termasuk beliau Jalaluddin Rumi. Kalau beliau tidak sayang kita, mungkin ya tidak akan ada puisi-puisi, kitab-kitab, naskah-naskah yang ditulis yang penting untuk kita rujuk seperti malam hari ini. Baik, bismillah. Ini waktunya agak telat, kita mulai langsung saja. Saya tidak usah cerita biografi dan riwayat hidupnya ya. Teman-teman insya Allah sudah paham lah ya. Kalau belum paham ya baca sendiri saja. Buku-buku banyak, penulis-penulis yang membahas ini juga banyak. Malam hari ini kita langsung terjun saja ke tema kita,
mungkin ada yang ingin mendalami malam hari ini, mungkin saya mengambil beberapa dari kitab Fihi Mafihi Diwanu Syamsut Tabriz. Dan yang ketiga, saya tidak tahu sudah ada terjemahnya atau belum, yang isinya adalah 40 nasihat dari Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, gurunya Maulana Rumi pada beliau. Jadi ini Qawaid al-Ishq al-Arba'un judulnya, kaidah-kaidah cinta yang jumlahnya 40. Nah cuma yo ndak saya ambil semua, waktunya ndak nututi kalau kita baca semua. Malam hari ini saya ambil beberapa saja. Jadi ini kayak pemanasan saja, biar nanti kalau teman-teman yang tertarik cari kitab itu. Karena salah satu contoh persahabatan, persaudaraan dalam dunia tasawuf yang sangat masyhur adalah persahabatan beliau Maulana Jalaluddin Rumi ini dengan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, atau sering dikenal Syekh Syamsut Tabriz. Di beberapa referensi naskah Islam Jawa itu ada juga nama Syekh Syamsu Tabarid, dan banyak nama-nama yang dikonotasikan atau ditafsirkan sebagai beliau ini, karena beliau Syekh Syamsut Tabriz ini sufi pengembara. Jadi di antara keistimewaannya, biografi beliau itu bisa ada di mana-mana. Bahkan ada fase yang orang bilang beliau ada di daerah sini, tapi juga ada cerita beliau ada di daerah yang lain. Termasuk ada cerita beliau juga pernah sampai mengajar Sunan Kalijogo. Dan banyak lagi cerita-cerita yang mungkin sulit dipahami secara rasional dengan akal kita. Ya memang kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesufian itu ada satu aspek namanya karomah. Saya sering membaca di medsos di mana-mana itu orang nyinyir pada para sufi, mungkin juga para wali, dianggapnya wah ini tidak masuk akal ini, wah ini khorikul adah ini. Ya, namanya karomah itu ya memang tidak masuk akal. Khorikul